dari Airin, dari Admi, ada Kak Susana dari Bogor juga, ada Ismail, ada Bu Putih dari Bandung, sama Pak Ridwan dari Jambi, jauh banget, luar biasa. Banyak yang dari Sumatera, dari Kalimantan. Yang lalu juga kita punya banyak banget partisipan dari Kalimantan. Coba kita lihat lagi di sini siapa lagi ya, dari kota mana lagi ya yang sudah hadir. Dari Samarinda juga sudah ada, Mbak Haryanti dari Lampung, Kania dari Samarinda juga sudah hadir. Ada juga di sini Kak Damdam dari Depok, dari rumah saya ya, tetangga. Ada Safitri juga dari Jakarta, juga Samarinda. Banyak ya hari ini ya, Samarinda ada Kak Gerda. Kemudian dari Pekanbaru ada Laurencia Wahyu Prastiti, juga ada yang dari Bekasi, Kak Nanang Kurnia, selamat sore. Lumayan banyak banget, sambil aku intip udah 67 orang. Akan bacakan singkat profil dua narasumber. Pertama adalah Dr. Widura Imam Mustopo. Pendidikan S1 adalah S1 Psikologi Universitas Pajajaran. S2-nya dari Psikologi Universitas Indonesia. S3-nya adalah dari Psikologi Universitas Indonesia. Nah, itu adalah Dr. Widara untuk pendidikannya, sedangkan beberapa pekerjaan atau jabatan yang pernah atau yang sedang dipegang saat ini selain sebagai Dekan Psikologi Jayabaya adalah sebagai Ketua Himsi Jaya aktif sampai saat ini, kemudian juga Perwira Psikologi TNI AU, sudah purnawirawan ya, dan investigator KNKT. Tentunya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman pekerjaan yang sudah dipegang oleh Bapak Widura. Itu profil untuk narasumber pertama kami. Sedangkan untuk narasumber yang kedua, yaitu Dr. Andes Heru Wiryanto. Dr. Andes Heru Wiryanto, Magister Psikologi Psikolog. Beliau S1 dari Psikologi Universitas Pajajaran dan S2-nya dari Psikologi Universitas Indonesia. Untuk pengalaman kerjanya, saat ini beliau adalah sebagai Senior Technical Advisor dari BDO sampai sekarang, kemudian juga Data Mining dan Psychometric Advisor, sudah ditekuni sejak tahun 2016, kemudian sebagai Senior Psychometrician di My Simple Cat dari 2015. Baik, itu gambaran. Nah, cuman problemnya sering buat orang-orang tertentu optimis ini menjadi bias, subjektif. Ada kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan kemungkinan untuk positif. Jadi nggak mungkin lah saya terkena. Saya cukup bersih kok. Saya setiap hari pakai ini dan saya hindari crowd. Jadi nggak mungkin saya sulit. Pikiran-pikiran seperti ini tidak menguntungkan. Nah, ini yang kadang-kadang orang mengatakan banyak sekarang orang tidak peduli. Tapi sebetulnya mungkin dia bias optimis gitu sebetulnya. Contohnya seperti orang yang merokok lah kira-kira. Sudah tahu jelas merokok itu merugikan kesehatan, tapi orang tetap merokok. Karena dia punya pendapat, nah mungkin lah saya kena kanker yang merokok kan mungkin seperti itu. Jadi ini yang membuat kita melihat bahwa beberapa individu masyarakat seolah-olah tidak peduli, masih tidak pakai masker dan seterusnya. Kalau cuci tangan kita nggak bisa kontrol ya, tapi tidak pakai masker itu kan terlihat. Terus kemudian berkerumun, tidak menjaga jarak, itu hal-hal yang kita bisa amati dan orang seolah-olah tidak peduli. Tapi mungkin, nah ini kita bilang mungkin itu karena dia optimis tidak akan terkena. Tapi ini jelas merugikan. Yang kedua adalah proses adaptasi. Dalam proses adaptasi, saya meminjam konsepnya Lazarus Walkman. Dia mengatakan bahwa setiap
perubahan kebiasaan atau berubah, diperlukan adaptasi. Dalam dinamika melakukan adaptasi ini terus terang aja mungkin dinamis ya, tempat itu ada ancaman, tekanan dan seterusnya, dan harus diatasi. Dan ada dua biasanya yang dilakukan, problem focus coping dan emotional focus coping. Kalau problem focus coping ada masalahnya misalnya, ya dia langsung atasi saja. Saya tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Nah, kebiasaan ini ya saya hindari saja. Saya tidak berkerumun karena itu bermasalah. Nah, yang emotional force coping sering melakukan seolah-olah seperti defensif. Saya sudah cuci tangan kok dari tadi, saya sudah pakai ini, saya tidak mungkin tertular. Dia melakukan seperti rasionalisasi dan seperti itulah ya gitu. Dan ini yang tidak menguntungkan. Nah, kegagalan dalam adaptasi itu pasti akan memberikan konsekuensi gangguan, baik gangguan yang sifatnya psikologis individual maupun mungkin mengganggu yang sifatnya sosial. Lanjut karena waktunya langsung PowerPoint berikutnya. Nah, gimana kalau misalnya ini terjadi kegagalan adaptasi, terjadi munculnya perilaku kriminal, kemungkinan terjadi agresivitas komunal atau massa. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Setiap kegagalan dalam adaptasi ini jelas akan memberikan konsekuensi perilaku tertentu. Nah, yang merugikan kalau ini berdampak sosial, gitu ya. Ada dampak sosialnya. Dan ini jelas sangat merugikan. Ya. Benjamin Fogg ini, dan menurut dia lebih senang konsep ini dikembangkan menjadi gamification untuk bisa menjadi fun, orang bergeraknya dengan sukarela, fun, kemudian karena game itu adiksi bersifat pengen terus menerus, dan yang terakhir competition. Jadi dalam game selalu ada competition. Kalau terlalu mudah, dia akan lupakan. Kalau terlalu sulit, dia juga akan tinggalkan. Jadi kita harus berada pada zona yang memang orang akan termotivasi. Ya. Jadi langsung saya ajukan dua pertanyaan, karena yang pertama ini mempertanyakan kita nih Pak. Pak Heru, apakah pemerintah juga menggunakan data grafik yang dipaparkan di slide tentang grafik perkembangan COVID-19? Itu yang pertama. Yang keduanya langsung itu mungkin Pak Heru tinggal jawab ya atau tidak. Nah, yang kedua ini, dari data yang ditampilkan Pak Heru, faktor apa yang menyebabkan penurunan COVID beberapa bulan ke depan? Apa karena masa penyebarannya seperti itu yang bisa sampai 4-5 bulan, atau karena kemampuan masyarakat dalam mengikuti protokol mungkinnya, atau daya tahan tubuh yang mampu menyesuaikan dengan keadaan? Ini pertanyaan dari Pak Ridwan dari Jambi. Baik. Pertama, data yang saya ambil datanya dari Kemenkes ya Pak. Datanya dari Kemenkes, meskipun ada kritik terhadap data itu. Ya, saya punya tayangannya, nanti mungkin teman-teman bisa, mungkin saya bisa diizinkan untuk share nggak? Silakan. Oke, saya coba share ya. Oh, suaranya di mute ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan seluruh peserta yang telah hadir. Tadi ada beberapa pertanyaan materi, apakah akan dikirimkan? Nanti insya Allah akan kami kirimkan dengan cara nanti bisa dengan model drop link beserta dengan e-sertifikat. Akhir kata, juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mendukung kesuksesan acara ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, tetap menjaga kesehatan kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta boleh diizinkan untuk meninggalkan ruang Zoom.